Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iksan Abdul Ghani dari kelas HTNA dengan NIM 211030700036. Saya di sini akan mempresentasikan pengorganisasian penulisan akademik 1. Yang pertama, judul. A. Mulai dengan membuat draft judul. Pilih jenis judul yang diinginkan. Meliputi judul deklaratif adalah judul yang mengandung penegasan dan berfungsi untuk memberikan data tanpa meminta jawaban atau korespondensi dari orang lain. Judul ini juga dapat disinggung sebagai berita. Yang selanjutnya ada judul interrogatif, adalah judul yang berisi pertanyaan dengan maksud untuk memperoleh data. Selain itu dapat diuraikan sebagai judul yang digunakan untuk menanyakan sesuatu dalam teks negosiasi. Judul yang terakhir ada deskriptif, adalah judul semacam eksplorasi yang tujuannya untuk memperkenalkan gambaran tentang lingkungan sosial dan diharapkan dapat menyelidiki serta menjelaskan keajaiban atau realitas sosial. B. Tidak menggunakan singkatan atau pemendekan. Yang C. Buat beberapa variasi judul. Untuk slide selanjutnya, abstrak. Pengertian abstrak adalah komponen penting di sebuah karya tulis ilmiah. Abstrak adalah gambaran ringkas, padat, jelas atas sebuah tulisan yang diletakkan di awal setelah judul. Bagian-bagian abstrak antara lain: A. Pernyataan masalah atau tujuan penelitian. Yang B. Pernyataan metode atau teori penelitian. Yang C. Pernyataan temuan atau hasil penelitian. Yang D. Pernyataan kesimpulan atau implikasi penelitian. Yang selanjutnya ada jenis-jenis abstrak antara lain: A. Abstrak artikel jurnal atau tugas akhir, ditulis setelah jurnal atau tugas akhir selesai. B. Abstrak konferensi, ditulis tanpa harus menyelesaikan naskahnya terlebih dahulu. Cara membuat abstrak dalam penulisan karya ilmiah atau penulisan akademik. Yang A. Latar belakang penelitian. B. Menjelaskan metode yang dipakai. C. Jelaskan hasil penelitian. D. Berikan kesimpulan. E. Masukkan kata kunci. Untuk slide selanjutnya ada pendahuluan. Fungsi pendahuluan. A. Memberi ruang kepada pencipta untuk mengungkapkan situasinya tentang masalah pokok pembicaraan, sudut pandang, teknik, dan alasan hipotesis berpikir. B. Menunjukkan kepada pembaca masalah yang menjadi tahap awal penyusunan, alasan dibalik masalah, dan persyaratan untuk mengurus masalah. Bagian-bagian dari pendahuluan antara lain: A. Signifikansi atau pemaparan topik. Yang B. Pandangan umum atau tinjauan awal. Yang C. Argumentasi. Dan yang D. Fokus penelitian. Pemaparan topik. Dalam konteks apa tulisan ini muncul? Mengapa topik ini penting dan menarik? Penulis perlu untuk menuliskan hal-hal tersebut dalam format yang padat dan singkat dalam satu atau dua kalimat. Selanjutnya ada tinjauan awal. Bagian tinjauan awal ini merupakan bagian di dalam pendahuluan yang mengetengahkan pembahasan-pembahasan terdahulu yang terkait dengan topik yang akan disusun penulis. Ini tentunya memiliki muatan yang sedikit berbeda dengan bagian referensi terdahulu yang mengetengahkan penelitian terdahulu. Pembahasan terkait dan referensi teoretik secara lebih mendetail. Tinjauan awal hanya bersifat memetakan dan mengetengahkan inti secara sekilas dari pembahasan topik yang sama atau bahkan yang kontradiktif. Manfaat tinjauan awal ini adalah pembaca maupun penulis memiliki peta kajian yang cukup luas sebelum menganalisis sebuah topik. Selanjutnya ada argumentasi dalam tulisan. Membangun argumentasi dalam tulisan tidak terlepas dari tinjauan awal. Topik yang dibahas berdasar pada pembahasan pada tinjauan awal bahwa membangun argumentasi dapat dilakukan dengan dua tipe, yaitu argumentasi yang selaras dan argumentasi yang kontradiktif. Membangun argumentasi yang selaras dilakukan dengan mengetengahkan fakta, referensi, dan hasil penelitian terdahulu. Pendukung di sini tidak diartikan bahwa ide topik kemudian sama dengan ide-ide terdahulu. Namun, potongan-potongan atas tinjauan awal itu digabungkan dan dibentuk
dapat menyongkong secara kuat argumentasi ide penulis. Dan selanjutnya ada fokus. Fokus kajian merupakan pemosisian penulis atas hal yang akan menjadi inti tulisannya dengan menunjukkan hal-hal yang akan dibahas dan paradigma atau sudut pandang untuk membahasnya. Fokus kajian lazimnya dirumuskan menjadi rumusan masalah atau pertanyaan penelitian atau hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Selanjutnya, fokus penelitian. Rumusan masalah. Menurut Sugiono, rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian, di mana penelitian dapat dilakukan berdasarkan tingkat eksplanasi. Pernyataan penelitian. Pernyataan penelitian adalah masalah yang harus dijawab oleh analis dalam proyek pemeriksaan, di mana jawaban untuk pertanyaan penelitian akan membantu menangani masalah penelitian. Yang selanjutnya, hipotesis. Beberapa tesis untuk ditujukan kenyataan biasanya digunakan dalam tulisan quanti. Macam-macam hipotesis antara lain hipotesis kerja, hipotesis yang ingin dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, hipotesis nihil, yaitu hipotesis yang ingin ditolak. Sistematika pembahasan. Tinjauan pustaka berisi hasil penelitian sebelumnya. Yang selanjutnya, tinjauan pustaka lebih komplit daripada tinjauan yang mendasarinya karena mencakup hasil analisis dari penyelidikan, metode yang digunakan, lokasi dan waktu. Referensi yang digunakan dalam tinjauan yang mendasari dan tinjauan pustaka boleh sama, tetapi redaksi kalimatnya tidak boleh berulang sama persis. Fungsi utama tinjauan pustaka adalah membangun argumentasi tentang topik penelitian. Poin penting dalam tinjauan pustaka: harus menunjukkan literatur posisi penulis dalam semesta yang ada, harus dijelaskan persamaan dan perbedaan antara penelitian kita dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.